Tes satu, tes satu, tes tes, tes satu. Alhamdulillah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang. Sebelumnya ini ada Mas Rohadi. Ya, subhanallah. Mas Rohadi. Ada Pak Warso. Alhamdulillah. Selamat datang juga ini Pak Warso. Alhamdulillah pada Zarmis Zarrah. Ahlan wa sahlan. Yaudurikum teman-teman semuanya, nggih. Insya Allah pada kesempatan pagi hari ini kita akan sharing seputaran pikiran negatif. Ya, seputaran pikiran negatif, efek dari kecemasan, anxiety. Ya. Nanti ada banyak poin. Insya Allah 1 jam lah. Ya, 1 jam ke depan kita akan. Bang Ahong, dari mana ini Bang Ahong? Alhamdulillah teman-teman semuanya, monggo silahkan. Bisa sambil perkenalan dulu di kolom komen ya. Di kolom komentar silahkan teman-teman semuanya. Sebelum saya akan sharing ya, yang mudah-mudahan nanti apa yang kita sharingkan bisa membawa manfaat dan keberkahan untuk teman-teman semuanya. Baik dari apa yang saya sharingkan yang berkaitan dengan anxiety ya, khususnya teman-teman ya. Yang sudah berkesempatan hadir silakan. Bila berkenan bisa berkenalan dulu, cerita gimana, berapa mulai anxiety-nya, apa yang dirasakan, letupan-letupan yang muncul apa, sebelum nanti kita akan obrolkan, kita akan sharingkan ya kawan-kawan. Alhamdulillah. Oke, sambil kita pelan-pelan ya menunggu kawan-kawan kita yang lain yang berkesempatan
pada kesempatan pagi hari ini bisa hadir di forum live sharing kita kali ini ya. Meskipun ini hari Jumat, hari efektif kerja, namun mudah-mudahan teman-teman yang bisa berkesempatan hadir senantiasa diberikan kemudahan, diberikan kesehatan, dan juga diberikan keberlimpahan rizki dan keberlimpahan barokah dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ya. Dari teman-teman yang sudah hadir, kita ucapkan ahlan wa sahlan. Selamat datang di live sharing. Nah, ada beberapa poin penting yang nanti insya Allah akan saya sharingkan ya pada teman-teman semuanya. Biasanya materi ini kita sharingkan di webinar ya, live webinar. Kan tetapi karena ini di TikTok, memang kita sharingkan khusus, di mana kesempatan kali ini tidak di forum webinar ya, tapi mudah-mudahan tidak mengurangi kebermanfaat dan kesemangatan dari kawan-kawan teman-teman semuanya yang saat ini masih berproses menata diri, menata mindset, menata hati dalam berdamai dengan kecemasan, anxiety disorder, di mana kecemasan anxiety disorder ini banyak dirasakan kawan-kawan kita ataupun juga follower-follower kita baik di TikTok, YouTube, ataupun teman-teman kita yang ada di Facebook. Nah, kawan-kawan yang saat ini berkesempatan hadir, kita berikan apresiasi khusus, mudah-mudahan pagi hari ini mendapatkan aha moment. Ya, mendapatkan aha moment yang nantinya bisa dipraktekkan. Karena apa? Ilmu akan ngefek saat praktek. Ilmu akan ngefek saat praktek. Nah, itu ya kawan-kawan. Nah, Ibu dan Bapak, kawan-kawan, teman-teman yang berkesempatan hadir di live sharing pagi hari ini, saya nggak akan sampaikan profil kita karena kita sudah sering sharing, bikin VT yang kita upload ya. Tapi bagi kawan-kawan yang ingin lebih kenal dengan kita, bisa klik link di bio saya. Klik link di bio, itu ada link azandri.com/promo. Di situ ketika diklik nanti akan ketemu profil kita. Nah, bagaimana, ini sudah ada pertanyaan sebelum materi mulai ya. Bagaimana mengatasi anxiety tapi ada gula darah juga, Bang? Tidak apa-apa. Jadi Ibu Jusni ya, Ibu atau Bapak ini? Maaf bila keliru ya. Ketika ada gula darah ya jangan disikapi itu adalah sebuah penghalang untuk rilis atau lepas landas, bebas berdamai dengan anxiety. Karena apa? Anxiety bisa muncul, bisa jadi bagi Ibu Jusni, munculnya anxiety itu disebabkan karena kerasnya berpikir atau terlalu dalamnya berpikir tentang gula darah. Nah, di mana masalah atau problem yang Ibu Jusni alami, masalah yang Ibu alami
itu menyita ruang hati, menyita ruang pikiran, sehingga apa? Ibu Jusni berpikir sampai berpikir overthinking. Berpikirnya berpikir negatif. Nanti kalau gini gimana ya? Kalau gitu gimana ya? Nah, yang perlu dilakukan pertama kali oleh Ibu Jusni ya dan kawan-kawan yang lain, apapun pemicu, apapun trigger awal sehingga ibu ataupun bapak, kawan-kawan, teman-teman semuanya mengalami yang namanya anxiety ya, atau kecemasan dalam kehidupan, tapi kecemasan ini sifatnya berlebih. Nah, karena tadi sebenarnya diawali oleh pikiran kita sendiri yang terlalu over, memikirkan hal-hal negatif yang belum tentu terjadi ya. Seakan-akan kita, seakan-akan ibu, seakan-akan teman-teman itu menjadi Tuhan. Seakan-akan menjadi Tuhan, menjadi Allah, sok tahu dengan apa yang akan terjadi. Lah, sok tahu ini, rasa sok tahu yang muncul meletup di pikiran ini memunculkan pikiran yang lain dan memunculkan feeling atau rasa perasaan yang lain. Adanya thinking ya memunculkan feeling. Lah, adanya pemikiran negatif memunculkan feeling atau rasa atau emosi negatif. Lah, ya. Dari Ibu Jusni lah, langkah yang harus dilakukan apa pertama kali dengan masalah yang dihadapi siapapun, baik Ibu Zuhradi, Ibu atau Bapak ini ya, maaf ya kalau salah ya. Saya sudah 7 tahun anxiety, gimana caranya Pak? Lah, yang pertama ketika Ibu dan Bapak, kawan-kawan semuanya mengalami apapun masalah awalnya, problemnya, itu selain digali ya tentunya ya, selain digali di dalam e-book ataupun materi kelas kita itu biasanya kawan-kawan itu kita arahkan, kita kasih panduan bagaimana caranya melakukan proses 3P, yaitu personal procedure, memetakan poin-poin yang kemungkinan itu adalah menjadi sumber atau akar dari anxiety-nya. Nah, namun di luar itu apapun sumbernya, kita secara global secara global kita anggap kawan-kawan itu sudah menemukan clue atau gambaran awal masalahnya. Nah, setelah punya masalah problem, akhirnya kan muncul kecemasan anxiety ya kan. Nah, ketika muncul kecemasan anxiety, rasa cemas, khawatir, was-was kayak Ibu Jusni tadi, karena ada masalah guldar tadi ya, kawan-kawan, akhirnya muncul pikiran negatif yang meletup, yang dimana pikiran ini dimana pikiran ini yang menakut-nakuti sehingga muncul perasaan negatif. Langkah yang dilakukan adalah pertama adalah terima atau akui dulu ya, akui dulu. Caranya bagaimana mengakui ini penting, kalau perlu kawan-kawan teman-teman yang mau catat silahkan. Cara mengakuinya, yang langkah pertama yang penting kawan-kawan teman-teman lakukan adalah yang pertama adalah akui ya, akui. Nah, mengakui terhadap di dalam diri sendiri,
mengakui di dalam diri sendiri, di dalam diri bahwa ada rasa nggak nyaman, ada perasaan nggak nyaman, ada emosi nggak nyaman, apapun yang dirasakan teman-teman. Misalnya merasakan rasa takut terhadap problem tertentu, rasa was-was terhadap masalah tertentu, rasa cemas terhadap kejadian misalnya yang akan datang. Atau apapun, mungkin masalah keuangan, mungkin masalah kesehatan, mungkin masalah ekonomi, mungkin masalah kemasyarakatan dan lain sebagainya. Rasa-rasa nggak nyaman itu akui dulu. Ini langkah pertama ya, akui dulu. Nah ini kalau nggak teman-teman catat nanti mungkin kecenderungannya lupa ya, makanya boleh dicatat. Akui ya. Yang kedua, setelah diakui, yang dilakukan apa? Yang kedua adalah izinkan. Nanti saya kasih contohnya ya. Tapi ini teman-teman biar paham dulu alurnya. Yang setelah pertama akui, yang kedua adalah izinkan. Ya, izinkan. Setelah diizinkan, yang ketiga adalah terima. Ya, terima. Dan yang keempat adalah pasrahkan atau lepaskan. Nah, caranya bagaimana dari 4 langkah ini bagi teman-teman ya yang punya masalah anxiety, kecemasan berlebih, takut berlebih, was-was, khawatir, panik attack, apalagi dan lain sebagainya ya. Dan lain sebagainya. Itu yang perlu dilakukan pertama kali adalah akui. Nah, caranya bagaimana? Akuinya, mengakuinya. Caranya adalah gini. Ucapkan dalam diri kita. Ya Allah, bagi yang muslim ya, bagi yang non muslim sesuaikan kalimatnya. Boleh ya Tuhan, ya Allah. Kita masukkan dimensi spiritual. Kita masukkan dimensi spiritual ketuhanan supaya energinya dahsyat, supaya energinya itu tanpa batas, supaya energi yang kumpulkan itu adalah energi unlimited atau unlimited energy. Jadi bukan hanya mengandalkan kebermanfaat dari kalimat-kalimat yang kita ucapkan semata atau afirmasi-afirmasi yang kita ucapkan semata, tapi ada daya dobrak, daya energi yang unlimited kekuatannya, yaitu adalah energi yang diberikan oleh Tuhan, energi yang diberikan oleh Allah, kekuatan yang diberikan oleh Yang Maha Kuasa. Untuk apa? Untuk bisa melepas, untuk bisa mengeluarkan, merilis bersih yang namanya anxiety. Jadi kalau kita sharing itu bukan hanya mengandalkan kekuatan afirmasi, tapi juga kita berikan sentuhan dimensi ketuhanan supaya energinya unlimited, energinya super power. Nah, jadi kawan-kawan, yang pertama adalah akui. Bagaimana cara mengakuinya? Ucapkan, boleh di dalam hati, boleh dilesankan. Nah, diucapkan kapan saja bisa. Mau saat habis sholat boleh. Bukan saat sholat ya, sudah sholat. Ataupun pada saat mengalami rasa atau merasakan rasa nggak nyaman. Caranya, ya Allah, saya akui ada rasa, ada perasaan atau emosi. Misalnya perasaannya apa? Misalnya takut keluar rumah misalnya ya.
Misalnya saya kasih study case-nya adalah takut keluar rumah. Nah, ya Allah saya akui saat ini ada perasaan atau emosi takut keluar rumah ya Allah. Nah, ini adalah kalimat pengakuan. Kalimat pengakuan. Diakui dulu. Nah, sebenarnya setelah kita mengakui ini sebenarnya emosi negatif, pikiran negatif itu sudah mulai rilis sebenarnya. Sudah mulai rilis, sudah mulai lepas dari diri kita. Ya, sebenarnya. Tapi ketika kawan-kawan mau optimal ya dilanjutkan. Nah, setelah diizinkan, setelah diakui, yang kedua adalah diizinkan. Dan selanjutnya ini ya, kalimat selanjutnya dalam mengizinkan. Dan saya mengizinkan ya Allah keberadaan emosi atau perasaan ini. Nah, kalau misalnya dengan kalimat ya Tuhan bagaimana? Ya Tuhan. Yang pertama akuinya, ya Tuhan, saya akui ada perasaan negatif. Perasaan apa yang dirasakan? Takut ya Tuhan. Takut keluar rumah ya Tuhan. Takut makan ya Tuhan misalnya. Ya. Ya Allah ya Tuhan. Saya izinkan perasaan atau emosi takut ini ada. Nah, ini sudah apa? Sudah mengakui dan juga sudah mengizinkan. Kita sudah mengakui dan juga sudah mengizinkan. Saya ulangi biar kawan-kawan teman-teman bisa mencatat. Nah, ya Tuhan atau ya Allah, saya akui saat ini ada perasaan atau emosi takut. Ya Allah, ya Tuhan. Ya Allah, saya izinkan emosi atau perasaan takut ini ada. Nah, ini yang pertama dan yang kedua, ya. Nah, kemudian dilanjutkan yang ketiga. Ya Allah, saya menerima. Nah, atau dikasih tetapi juga boleh. Tetapi ya Allah, saya terima keberadaan rasa atau perasaan takut ini. Nah, diterima. Jangan ditolak. Nah, terima dulu. Apapun rasanya. Apapun rasa yang enggak nyaman, terima dulu. Ya. Terima dulu. Kan tadi sudah apa? Tadi sudah izinkan, sudah mengakui, sudah mengizinkan. Yang ketiga sudah menerima. Tapi ya Allah, saya terima rasa takut ini ya Allah. Ya Allah, saya terima rasa keliengan ini ya Allah. Ya Allah, saya terima rasa gak nyaman di kepala ini ya Allah. Misalnya apapun itu, saya terima. Ya Allah, saya terima rasa was-was ini.
Karena sesungguhnya ini adalah bagian dari pemberianmu. Nah, boleh ditambahkan kayak gitu, enggak juga enggak apa-apa. Yang penting diterima dulu, ya. Diterima. Kemudian yang keempat apa? Yang keempat adalah ini belum masuk materi ya, teman-teman. Ini Mas, ini karena tadi jawab pertanyaan saya ini. Ini belum materi yang akan saya sharingkan. Jadi yang keempat adalah melepas. Ya, melepas. Ya Allah, tadi kan? Tapi ya Allah saya terima. Kemudian yang keempat adalah melepas. Melepas itu kayak gini ya teman-teman, ibarat atau gambaran melepas itu kayak gini. Misalnya ini ya, misalnya ini ada sesuatu, ada barang misalnya. Ini kan saya pegang ya, ini saya pegang. Ya, ini saya pegang. Ketika saya memegang kuat, menyengkram kuat benda ini, ya, mau saya lepas, saya menginginkan lepas, mau saya buang, mau saya lempar, atau mau saya kasihkan ke orang atau apapun, tetapi kalau kita masih mencengkram, ya, ketika kita masih mencengkram kuat, apakah ini bisa lepas? Enggak. Maka kita harus ada niat kuat dan kemauan dari diri kita untuk melepas ini. Karena ketika tanpa kita mau melepaskan apa yang kita rasakan, teman-teman rasakan, katanya mau dilepas, katanya mau dirilis, kok masih dipegang terus? Nah, berarti belum apa? Berarti belum mau merilis, berarti belum mau melepas. Lah, kalau mau melepas ya ini harus kita kendorkan, ya kan? Cengkraman ini harus kita kendorkan sehingga lepas, ya kan? Tapi ketika kita pegang kuat kenceng kayak gini, ya gimana mau lepas? Makanya ini harus kita kendorkan supaya apa? Lepas, ya enggak? Coba ketika dipegang kuat kayak gini, cengkram kuat kayak gini, cengkram kuat. Saya mau kok lepas, saya mau kok membuang pikiran negatif ini, saya mau kok membuang rasa cemas ini, saya mau melepas rasa cemas ini. Gimana mau lepas? Wong ini masih tanda pegang. Gimana mau ini terbebas ketika ini tangan Anda, diri Anda masih mencengkram. Lah solusinya bagaimana? Ya, selain Anda mempunyai niat, ya teman-teman juga harus mempunyai kemauan yang kuat. Caranya ini dilepas. Nah, kan gitu. Lah, kalau ini tetap Anda gegek, pegang gegek, kuat kayak gini, gimana mau ini dilepas? Ya enggak mau. Mau Anda lempar kayak gini. Ya ini tetap kamu pegang kok. Rasa cemas, takut, khawatir, was-was ini. Jenengan enggak mau melepas. Teman-teman enggak mau melepas. Lepas itu ya diwujudkan dengan action nyata. Anda mengendorkan. Nah, ini. Lepas, benar-benar lepas gitu loh teman-teman ya. Nah, bukan hanya niat. Ya enggak? Sama kalau orang mau sholat.
Sudah niat usolli sawardo subahi misalnya. Saya berniat sholat subuh misalnya. Tapi Anda nggak mau rukuk sujud, nggak mau baca Fatihah. Apakah itu sudah Anda sholat? Ya enggak. Mau Anda niat 1000 kali, 1.000.000 kali. Tapi kalau kamu teman-teman nggak mau rukuk sujud, baca Fatihah sampai salam, ya sholatnya nggak akan berhasil selesai. Kan gitu. Sholatnya nggak akan berhasil selesai. Nah, kalau sudah niat, di sini niat, action dong. Lah, actionnya bagaimana? Ya ini tadi, kan niatnya mau melepaskan, mau membebaskan diri dari cemas, mau membebaskan diri dari rasa panik, mau membebaskan diri dari rasa takut, khawatir, was-was, dan lain sebagainya. Ya kan? Kok ini dipegang terus? Kok ini dikencangin terus? Semakin teman-teman mengencangkan pegangan, semakin nggak mau lepas. Itu cemas, khawatir, was-was. Anxiety-mu itu tetap nempel melekat di dalam diri teman-teman. Ya, karena apa? Karena teman-teman baru niat tapi belum action. Gitu ya. Nah, saya mau sambil minum. Sebentar ya. Silakan jika mau ada yang ditanyakan sambil. Nanti saya belum masuk materi ini loh ya. Masih tadi jawab. Bagi teman-teman yang mau lebih intensif, lebih serius lagi, lebih dalam lagi dalam merilis kecemasan anxiety beserta kroni-kroninya, teman-teman bisa mengikuti kelas bimbingan bersama saya. Kelas bimbingan bersama saya ada beberapa pilihan. Ada kelas detox emosi negatif, ada kelas super healing class. Nah, kalau kelas detox emosi negatif itu fokus merilis pikiran-pikiran atau emosi-emosi negatif. Ketika super healing class itu lebih kita kelas bimbingan atau pendampingan lebih ke penuntasan, ya. Nah, dari basic sampai penuntasan anxiety-nya. Nah, kemudian kita juga menyediakan versi e-book, panduan berupa e-book atau buku cetak. Saya ada buku cetak yang teman-teman bisa akses atau bisa dapatkan. Itu ada buku cetak, tapi buku cetaknya pre-order ya. 2-3 hari kita kirim. Buku cetak dan e-book pilih salah satu boleh. Itu ada buku self healing, stop pikiran negatif, merilis emosi negatif, melepas emosi negatif, menjemput keberlimpahan. Nah, informasi promo yang saya berikan, bimbingan ataupun buku dan e-book, teman-teman bisa klik di link di bio saya ya. Di situ ada promo yang saya kasihkan ke teman-teman, spesial live. Nah, namun bagi teman-teman yang mau dapatkan promo lebih spesial lagi, teman-teman bisa klik link yang ada di bio. Nanti ada nomor WA, link WA saya, langsung chat sama saya. Nanti saya kasih promo khusus. Bagi teman-teman yang ikut live pagi ini ya, bagi teman-teman yang ikut live pagi hari ini,
Dan bisa chat langsung ke saya melalui link yang ada di bio saya. Klik link, nanti ada chat free konseling bersama mentor. Itu nanti terhubung dengan WA saya. Namun ketika teman-teman mau chat dengan admin atau CS juga bisa. Tidak masalah. Untuk promo khusus kelas ataupun e-book ataupun buku itu bisa chat langsung ke saya. Chat mentor ya. Nah, caranya bagaimana? Klik link yang ada di bio saya ya. Klik link yang ada di bio saya. Khusus hari ini saya kasih spesial, benar-benar spesial dari harga yang ada nanti saya kasihkan teman-teman itu spesial price ya. Nah, kawan-kawan, tadi sampai Alhamdulillah, bismillah. Nah, kawan-kawan, untuk mendukung kesehatan secara fisik, teman-teman, kita rekomendasi juga konsumsi Zantri sereal yang bisa didapatkan promonya juga dengan klik di link di bio. Nanti teman-teman bisa chat CS dan dapatkan promonya. Nanti ketika yang ambil Zantri sereal, itu juga kita kasih bonus audio anti cemas. Kita kasih bonus audio anti cemas. Ya, promonya silakan ambil dengan klik link di bio saya. Ya kawan-kawan. Kita lanjut ya. Tadi apa? Tadi kita sampai di obrolan apa? Di obrolan ketika kita mau melepas. Ya, ketika kita mau lepas ini tangan kita kencengin kayak gini ya nggak lepas-lepas. Ketika kita punya niat untuk melepas, ya ada niat untuk lepas. Yang pertama kali sudah punya kerentek niat, yang selanjutnya adalah actionnya kita kendorkan. Ya, seret lepas. Nah, benda ini kita gambarkan sebagai kecemasan. Benda ini saya analogikan ini adalah ketakutan teman-teman, was-was teman-teman. Ternyata was-was, cemas, khawatir, anxiety, dan emosi negatif yang lain, ya, ini terpisah dengan diri kita toh ternyata. Ya enggak? Buktinya apa? Buktinya bisa dilepas. Nah, karena apa? Rasa cemas, khawatir, was-was itu bukanlah diri teman-teman. Rasa-rasa itu bukanlah diri kita. Nah, sementara selama ini teman-teman sering mengatakan apa? Saya cemas, saya takut, saya khawatir. Padahal saya bukanlah cemas, saya bukanlah takut, saya bukanlah khawatir. Saya bukanlah pikiran atau rasa-rasa yang lain tadi yang nggak nyaman tadi. Ya enggak? Ya enggak? Nah, terus bagaimana cara memisah? Bagaimana cara kita memisahkan yang ternyata perasaan, emosi cemas, takut, was-was, panik itu bukan diri kita. Caranya bagaimana membelah ini atau memisah ini? Caranya adalah menyadari. Caranya adalah menyadari. Menyadarinya bagaimana? Menyadarinya adalah sadari dalam diri kita, boleh diucapkan, boleh di dalam batin. Bagaimana? Saya adalah diri yang menyadari keberadaan rasa cemas. Saya adalah diri
yang sadar akan adanya rasa cemas. Saya bukanlah rasa cemas itu. Wahai rasa cemas, nah ini wahai rasa cemas, terima kasih kamu sudah hadir dan menemani dalam kehidupan saya. Sekarang saya izinkan kamu untuk saya lepaskan. Nah, itu sudah merilis, teman-teman. Tapi yang paling penting adalah yang pertama tadi. Saya menyadari bahwa saya menyadari bahwa saya bukanlah cemas. Saya adalah yang sadar akan keberadaan rasa cemas ini, rasa anxiety ini, atau rasa-rasa yang lain. Jadi jangan diklaim bahwa diri teman-teman adalah sang cemas. Jangan mengklaim bahwa diri teman-teman adalah sang anxiety. Jangan mengklaim diri teman-teman adalah sang panic attack. Tapi sadari bahwa teman-teman itu adalah yang sadar akan adanya rasa cemas. Ya, yang sadar. Itu. Bukan kok teman-teman itu adalah yang cemas itu, bukan. Tapi teman-teman ini adalah yang sadar. Nah, yang sadar akan adanya rasa cemas. Ini caranya praktis untuk apa? Untuk segera memisah, untuk segera melepas bahwa teman-teman itu bukan orang yang cemas, bukan anxiety. Nah, makanya dari 4 tahap awal tadi yang saya sharingkan ke teman-teman, yang pertama yang perlu dilakukan saat merasakan sesuatu yang nggak nyaman apa? Coba teman-teman yang tadi sudah hadir apa? Yang pertama adalah akui. Yang kedua izinkan, yang ketiga terima, yang keempat lepas. Oh, yang keempat tadi belum saya kasih contoh ya. Oke, saya kasih contohnya. Yang keempat. Atau saya kasih contoh dari awal ya. Tadi kasusnya apa kira-kira? Takut makan pedas ya misalnya. Ada nggak teman-teman ini yang takut makan pedas? Yang masih makan pedas, takut makan pedas, silahkan ketik di kolom komen. Yo, silahkan. Ada nggak ini yang takut makan pedas? Monggo silahkan. Ya, kawan-kawan bisa ketik di kolom komen. Yang masih punya rasa takut makan pedas. Nah, kawan-kawan yang dimuliakan Allah, rahimakumullah, yang semoga pada kesempatan pagi hari ini dan selamanya. Nah ini Bapak suruh Gus ada. Nah ini takut makan pedas. Oke, nanti saya kasih contoh langsung ya. Langsung dipraktekkan nanti. Ya, ayo ada lagi enggak takut makan? Oke. Takut makan pedas apa lagi? Ya. Oke, nanti saya kasih contoh kalau takut makan pedas. Ya. Teman-teman ya. Takut makan pedas. Saya dulu juga takut, teman-teman. Enggak berani, tapi sekarang malah kalau bikin Indomie pilih yang rasa jemprit. Kalau rasa yang enggak jemprit rasanya malah enggak enak. Alhamdulillah, hadza min fadli Rabbi. Semuanya adalah fadl dari Allah. Teman-teman nanti juga insya Allah bisa. Amin. Aminkan dong. Nah, mudah-mudahan pagi hari ini malaikat banyak yang turun ke bumi dan mengaminkan doa teman-teman semuanya. Nah, sekali lagi semoga teman-teman yang hadir dan mengaminkan
Semoga segera diberikan kedamaian, kenyamanan kembali dalam kenormalan dan kewarasan kembali. Berani makan apa saja, berani kemana saja, berani melakukan apa saja secara normal dalam kewajaran. Amin ya Rabbal Alamin. Ibu dan Bapak, teman-teman yang berbahagia. Nah, saya kasih contoh takut makan pedas. Tadi tahapannya kan 4. Akui, terima, akui, izinkan, terima, lepas. Kita proses mengakui dulu. Ya Allah, mungkin mau dicatat, monggo silahkan. Ini powerful banget ya, sederhana, tapi insya Allah ketika teman-teman praktek dengan serius, asli. Bukan kawi-kawian. Ini powerful banget, insya Allah ya, insya Allah. Karena kita melibatkan energi Tuhan di sini ya, teman-teman ya. Nah, jadi ya Allah, ya Allah, saya akui ya Allah. Saat ini ada perasaan takut untuk makan pedas ya Allah. Karena takut kumat ya Allah. Nah, akui dulu yang pertama. Yang kedua lanjutkan. Ya Allah, saya izinkan. Perasaan takut makan pedas ini ada. Ya. Saya ulangi, ya Allah saya mengizinkan, ya Allah saya mengakui ya Allah ada perasaan takut sekali ya Allah untuk makan pedas. Rasanya takut kumat, takut naik asam lambungnya ya Allah. Takut muncul sensasi aneh-aneh ya Allah. Nah, itu yang pertama. Yang kedua, izinkan. Ya Allah saya izinkan. Perasaan atau emosi takut ini ada. Ya Allah, saya mengizinkan perasaan atau emosi takut ini ada. Yang ketiga, langkah ketiga, ya. Langkah ketiga adalah terima. Tetapi ya Allah, saya terima keberadaan rasa takut makan pedas ini ya Allah. Saya ulangi ya Allah, tetapi ya Allah saya terima keberadaan rasa takut makan pedas ini ya Allah. Meskipun ada rasa-rasa takut kumat, takut kambuh, takut was-was ini itu ya Allah, sensasi ini itu ya Allah. Saya terima ya Allah dengan ikhlas. Saya terima ya Allah dengan ikhlas. Yang terakhir, yang keempat adalah lepaskan. Ya Allah, saat ini juga ya Allah, saya pasrahkan kepadamu. Ya Allah, saat ini juga saya pasrahkan kepadamu. Kesehatan saya, kenyamanan lambung saya, kedamaian hati saya, kebahagiaan saya. Karena saya yakin ya Allah, semua akan baik pada akhirnya. Terima kasih ya Allah. Ini sudah 4 langkah melepas, merilis rasa takut untuk makan pedas. Nah, cara ini ya, teknik ini bisa teman-teman praktekkan untuk kasus apapun, untuk perasaan apapun. Bapak Khalil,
Ahlan wa sahlan Pak Khalil, sehat selalu ya. Amin. Pasmina Miran, Sugeng rawuh Ibu atau Bapak ini. Hidayat, selamat datang juga Bapak. Ibu Kania, adik Kaila, Sugeng rawuh, ahlan wa sahlan, semoga segera rilis, lepas dari semua problem, masalah-masalah yang saat ini ada. Ibu atau Bapak Armin Keilen, selamat datang. Kancane Gale, Sugeng rawuh. Yanti Sugeng rawuh. Khalifatur Rasa Raha, selamat bergabung. Menyusuri jalan, sehat selalu. Bapak Suruh Gus 8, yang tadi ya, semoga segera rilis beres. Nah, Bapak Suruh Gus ya, mantap Pak Suruh Gus ya, segera praktek aja. Dan dilakukan berulang prakteknya, nanti tahu-tahu Bapak atau Ibu itu kok makan pedas biasa aja. Kadang seperti itu ya teman-teman. Ketika sering praktek itu ternyata, ternyata sudah berani ya makan pedas. Coba dipraktekkan aja. Dipraktekkan terapi ini sehari atau 2 hari, kemudian nanti langsung bisa tes drive makan pedas. Tentunya mulai dari sedikit ya. Teman-teman ya, jangan terlalu banyak mantang, jangan terlalu mantang ketat, karena di situ nanti teman-teman malah bisa lebih panjang lagi cerita anxiety-nya, karena teman-teman terlalu takut dengan makanan dan lain sebagainya. Ibu Zain Guti, kengerawah ya Bu ya. Nah, gitu ya, kita masuk materi ya, kita masuk materi awal. Ini dari tadi malah belum masuk materi, sudah 1 jam padahal, ya kan, sudah 1 jam tapi Bapak Badut, Mas Badut, 57, sehat selalu Bapak. Mantap. Oke, saya mau sharing materi ya, mungkin setengah jam lagi, atau ya sebisanya lah, nggak usah target sejam, setengah jam ya. Nah, kita yang penting sharing aja, mudah-mudahan nanti manfaat, gitu ya. Oke, bismillah. Ini lama saya nggak ngadakan webinar, lama nggak ngadakan live sharing juga. Jadi suaranya kok serak-serak. Puasa juga kemarin live sharing sekali puasa itu. Ini habis lebaran kita sharing lagi ya teman-teman. Sehat ya teman-teman ya. Ya, kita akan tambah materi, mudah-mudahan ini materi kita banyak sebenarnya teman-teman. Tapi kalau terlalu banyak nanti teman-teman malah nggak bisa praktek, terlalu over. Kita dikit-dikit tapi nanti teman-teman bisa action. Ya, bagi teman-teman sebelum saya buka di materi awal, bagi teman-teman yang mau lebih intensif mengikuti bimbingan kita membuka kelas bimbingan. Ada kelas bimbingan detox emosi negatif, ada juga kelas bimbingan super healing anxiety. Untuk informasinya ke teman-teman bisa klik link yang ada di bio saya. Di situ nanti teman-teman bisa chat langsung ke saya via WA. Ada menu
chat mentor. Di situ nanti teman-teman akan terhubung dengan WA saya. Dan bagi teman-teman yang sudah chat WA saya, nanti akan saya kasih spesial harga untuk mengikuti kelas detox emosi negatif. Tapi nggak saya publish seberapanya, tapi nanti teman-teman yang jelas dari harga normal yang tertera di situ, nanti teman-teman akan saya kasih harga khusus spesial yang mengikuti live pagi hari ini. Silakan yang mau ambil promonya ya. Silakan bisa klik link yang ada di bio saya. Di situ nanti akan terhubung dengan WA saya bisa, dengan WA CS bisa. Ya teman-teman ya, silakan klik link bio saya. Promo ini hanya berlaku khusus hari ini saja yang mengikuti live pagi hari ini. Tentunya yang nggak mengikuti live nggak tahu info ini ya. Oke teman-teman, bismillah. Saya mau membahas di sini adalah kesalahan atau penyebab kecemasan anxiety tidak kunjung rilis. Nah, penyebab kecemasan anxiety tidak kunjung sembuh. Nah, ada beberapa hal poin penting kenapa toh sudah anxiety tadi Ibu Julis atau Ibu Julius tadi ya. Itu Ibu Rania, selamat datang, sehat selalu. Ibu siapa tadi ya? Itu ada yang 7 tahun, ada juga yang 11 tahun, bahkan saya nemu klien itu customer yang mengikuti kelas saya itu ada yang 15 tahun. Alhamdulillah, hadza min fadli Rabbi, itu sudah rilis lepas landas. Subhanallah. Nah, padahal sebelumnya sudah sana sini, tapi Allah belum memberi jodoh ya, jodohnya lewat kita berikan materi kita belajar dan praktek, walhasil Allah berikan kemudahannya. Semuanya dari fadlnya Allah. Hadza min fadli Rabbi. Bukan karena manusia, tetapi karena Allah, karena Tuhan ya teman-teman ya. Nah, makanya basic dari kelas yang kita berikan pasti selalu melibatkan keberadaan Allah, selalu melibatkan energinya Allah. Karena apa? Karena disitulah letak energi tanpa batas. Nah, oke teman-teman ya. Di sini saya akan membahas, sekali lagi saya sampaikan, penyebab kecemasan anxiety nggak kunjung beres, nggak kunjung rilis itu kenapa? Nah, ini penting banget ini bagi teman-teman yang sudah lama. Ini nanti insya Allah ketemu masalahnya di mana, bonggolnya, penyebabnya. Kalau malam takut, Umu Cindy, Ibu. Nah, Ibu Umu Cindy. Kalau malam takut itu wajar saja. Ada yang takut itu sore hari. Ada yang malam hari. Ada yang pagi hari kalau bangun tidur. Ada yang tengah malam bangun tidur kaget takut. Kalau saya dulu sore habis asar itu udah. Gitu ya teman-teman. Jadi itu enggak apa-apa. Ibu Umu Cindy bisa praktekkan yang saya contohkan tadi, caranya melakukan releasing 4 langkah tadi. Itu insya Allah manjur. Untuk apa? Untuk merilis masalah takut di malam ini. Ketika malam ini dengan melakukan 4 langkah releasing tadi, Ibu Umu Cindy insya Allah ini bisa beresi masalah takut kalau malam ini, karena ini adalah ilmu praktik yang sudah dipraktekkan ribuan teman-teman yang lain dan dampaknya alhamdulillah sangat-sangat signifikan.
Dampaknya sangat-sangat signifikan. Ya teman-teman. Ya silahkan praktekkan. Nah, seringkali banyak sekali kawan-kawan kita ya, kawan-kawan kita itu yang mengalami kecemasan, anxiety, kecemasan takut berlebih, pikirannya negatif. Ya ndak? Siapa yang cenderung pikirannya negatif, cenderung pikirannya negatif, ngene-ngene gitu, gini, mikir iki, mikir iku, mikir sesuatu yang belum mesti terjadi, tapi saya masih ngeri ke hati, geri. Maksudnya gimana ini? Tapi saya masih geri ke hati. Maksudnya gimana ini? Masih ngeri. Saya itu. Nah, ini pikirannya negatif ya, ego zen ya. Markas Boyan. Markas Boyan. Bapak. Geri tadi apa ya? Coba diketik ulang teman. Geri ke hati itu apa ya? Geri ke hati. Karena masih banyak sensasi. Nah, ya pikiran negatif karena masih banyak sensasi. Betul. Tip biar kalau malam tidur nyenyak. Nah, kalau malam biar kedamplang masih ada pikiran melayang-layang. Tidur pikiran melayang-layang. Lah ya, pikiran negatif itu melayang-layang ngeplay. Posisi tubuh kita di rumah, pikiran kita sampai Mekah, ya ndak? Tubuh kita di rumah, pikiran kita sampai Mekah. Itulah anxiety luar biasanya. Pikirannya di rumah, tubuh kita di rumah, pikirannya malah umroh. Ya, umroh ke Mekah sana. Nah, karena masih banyak sensasi. Nah, nanti ini ya, kita cari ini dulu ya. Saya tambah materi dulu, nanti saya jawab. Nah, seringkali banyak kawan-kawan kita yang mengalami kecemasan berlebih, pikirannya negatif. Ya enggak? Negatif terus. Meletop-letop, melayang-layang, liar, datang tak diundang, enggak mau pergi. Kalau perut bunyi, Pak, edak, Pak. Kalau perut bunyi, Pak, edak. Perut bunyi itu adalah sensasi asam lambung yang naik turun, enggak stabil. Karena dari mana masalahnya? Dari pikiran yang meletup-letup, melayang-layang, pikirannya masih takut, cemas, error. Sehingga ini sudah saya bahas di VT saya ya. Sehingga ketika pikirannya error, pikirannya berantakan, pikirannya ngaco, akan berdampak di perut, akan berdampak di lambung, gas asam lambung naik turun, meletup-letup, di perut akan terasa begah, terasa penuh, makan sedikit kenyang. Tapi sebenarnya bukan kenyang, tapi itu gas. Gas yang berlebih, yang diawali, yang ditrigger dari pikiran yang error, pikiran yang melayang-layang, pikiran yang meronta-ronta, takut, khawatir, cemas, panik yang berdampak di perut, kondisi perut. Tipnya dong tidur kalau malam nyenyak. Oke. Oke, kalau saya kasih tip tidur malam nyenyak ya. Yang pertama untuk bisa tidur nyenyak di malam hari, yang pertama yang penting adalah jangan mentarget-target durasi tidur. Itu yang pertama. Karena kenapa teman-teman itu banyak yang target-target saya harus tidur 8 jam, saya harus bisa tidur 7 jam, saya harus bisa tidur sekian jam. Buang itu semua. Target-target itu yang pertama. Nggak usah narget-narget. Ya. Ya, keluar dari penyakit GERD. Ya, GERD asam lambung karena reflux. Masalahnya atau poin awalnya sama, akarnya sama, yaitu dari anxiety.
Karena memang anxiety itu dihadirkan oleh Tuhan, dihadirkan oleh Allah itu untuk apa? Untuk memberikan kepada kita sebuah perubahan diri. Ketika kita mau melakukan perubahan diri, revolusi diri, maka anxiety itu akan menjadi berkah. Ya, kok tahu Ustaz takut gak sesuai target? Nah iya, wong saya dulu juga gitu, ya. Panik banget, lah iyalah. Makanya yang pertama itu jangan ditarget. Jangan pernah mentarget. Target durasi. Ya, jangan mentarget-target durasi tidur. Yang kedua, kalau tidur dikit panik. Nah, ya karena jenengan target. Karena jenengan narget, karena ibu narget. Kalau nggak narget ya enggak. Makanya harus dibuang jauh itu, singkirkan aja. Target-target harus sekian jam. Yang kedua adalah berapapun durasi tidur yang diberikan oleh Tuhan, berapapun durasi tidur yang diberikan oleh Allah, terima. Ya, terima dan syukuri. Ini yang kedua ya, Bu Cindy. Ibu atau Bapak kedamplang 1, 2, 3. Bapak sudah seperti. Sudah, iya nggak apa-apa, seperti apapun ini lakukan aja, praktekkan aja. Problemnya apa, lakukan aja, praktekkan. Yang penting adalah rilis saja, ya, dirilis. Nah, yang kedua tadi apa? Berapapun durasi tidur yang diberikan oleh Allah, syukuri. Alhamdulillah, terima kasih ya Allah. Engkau sudah memberikan saya bisa tidur ya Allah. 5 menit ini saya syukuri ya Allah sebagai nikmat darimu ya Allah yang mengistirahatkan seluruh tubuh saya, yang mengistirahatkan pikiran saya, yang mengistirahatkan kecemasan saya. Ya. Jadi syukuri. Berapapun durasi tidur yang diberikan Allah yang didapat syukuri. Jangan malah panik. Kalau diberi tidur itu adalah nikmat. 5 menit, 10 menit, 1 jam, 2 jam. Terima kasih ya Allah. Alhamdulillahilladzi ahyana ba'dama amatana wa ilaihin nusyur. Ya. Berarti sakit ini bikin kita buat belajar. Betul sekali 100%. Bu Ummu Cindy. Karena teman-teman itu terkungkung dengan anxiety dan belum ketemu dengan mentor yang mungkin memasukkan nilai-nilai dimensi ketuhanan spiritual, ya, hanya diajari afirmasi, nggak diajari bagaimana mengambil makna secara dimensi spiritual, agama dan lain sebagainya, maka kurang greget, kurang berbobot rasanya. Betul afirmasi itu bagus, ya, tapi ketika hanya bergantung kepada kalimat-kalimat afirmasi, takutnya kita menuhankan dengan afirmasi. Padahal Tuhan kita bukan afirmasi, tapi Tuhan kita adalah Tuhan yang Maha Kuasa. Tuhan kita itu bukan semesta, tapi Tuhan kita itu Sang Pencipta semesta. Kan gitu. Nah, makanya ketika ada kalimat semesta berkehendak, misalnya kayak gitu ya, kita perbaiki pelan-pelan. Kalau pagi sore kenapa kita nggak bisa tidur? Apakah air mata kita mau tidur? Nah, Pak atau Ibu ini ya, kedamplang 1, 2, 3. Nggak usah sekali lagi, baik pagi, siang, ataupun Ibu Ummu Cindy, saya 3 tahun, Bu. Lama.
Saya 3 tahun lama ya Allah, malu. Tapi luar biasa. Luar biasa, subhanallah. Saya sekarang bisa mensyukuri, alhamdulillah. Terima kasih ya Allah atas berkah anxiety. Nah, sekarang kita bisa mensyukuri bahwa anxiety itu adalah sebuah alarm perbaikan diri, alarm recovery diri, alarm bahwa kita harus mau melakukan revolusi diri, self revolution, ya, self revolution. Nah, dari segi ibadah kita, dimensi ibadah spiritual kita benahi. Yang selama ini mungkin nggak pernah bersyukur dengan hal-hal kecil, kita mulai. Selama ini kita terlalu banyak ngeluh karena hanya bisa tidur 10 menit, dibenahi dengan bersyukur. Terima kasih ya Allah atas nikmat-Mu berupa tidur 5 menit ini ya Allah. Sangat berharga sekali untuk mengistirahatkan seluruh tubuh saya. Terima kasih ya Allah. Ketika bersyukur akan ditambah, ketika kufur akan dikurangi. Makanya kita syukuri, perbanyak syukur. Nggak bisa tidur pagi, syukuri alhamdulillah. Pagi-pagi jangan tidur. Pagi-pagi ya gerak, jalan kaki, olahraga. Tadi pagi aja saya sudah jalan kaki berapa ratus meter, kemudian stretching. Sebelum live ini saya stretching, peregangan. Untuk apa ya itu? Untuk bukti bahwa kita punya niat dan kita juga action. Terima kasih sudah membagi ilmu. Semoga bermanfaat Ibu Umu Cindy ya. Dan kawan-kawan yang lain, semoga sharing kecil ini sebagai dedikasi saya dalam rangka menebar kebermanfaatan kepada teman-teman semuanya yang